Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat saat ini. Sebelum kita masuk ke cerita, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya, agar channel ini dapat terus memberikan kisah menarik lainnya. Kisah Nabi Nuh. Di dalam agama Islam terdapat 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Salah satunya adalah Nabi Nuh alaihi salam, yang merupakan nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Berdasarkan kitab Ibnu Katsir mengenai kisah para nabi, Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Oleh karena itu, menurut riwayat yang sahih dari ahli sejarah Islam, jarak antara masa Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah selama 10 abad. Ada banyak kisah tentang seputar kehidupan Nabi Nuh. Salah satunya adalah tentang sebuah kapal raksasa yang dibuat oleh Nabi Nuh dan para pengikutnya atas perintah Allah Ta'ala, yaitu kapal pertama dan terbesar yang pernah dibuat oleh manusia yang di dalam Al-Quran disebut Bahtera Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibniya fiyalladhina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qawmih sakhiru minhu. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah, Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Quran, Surah Hud, ayat 38 dan 39. Bahtera Nuh merupakan bukti mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Nuh dan para pengikutnya saat malapetaka yang maha dahsyat melanda bumi dan memusnahkan segala isinya. Dan hanya umat Nabi Nuh yang setia saja yang selamat. Pada masa itu, kaum Nuh tergolong sebagai kelompok yang sangat tercela dan menyimpang dari petunjuk Allah. Padahal sebelumnya, umat manusia selalu patuh kepada para nabi sebelumnya, seperti Nabi Adam dan Nabi Idris. Namun saat Nabi Nuh muncul, kaumnya kembali melakukan keingkaran dengan meniru perilaku orang-orang terdahulu yang menyembah berhala sebagai Tuhan mereka. Kaum Nabi Nuh tersesat karena salah menilai dan memahami patung-patung tersebut sebagai representasi Tuhan. Padahal sebenarnya patung-patung itu hanyalah simbol orang-orang saleh yang mewarisi misi Nabi Idris untuk menyebarkan agama Allah. Pada mulanya, pembuatan patung itu bertujuan sekedar untuk menghormati seorang saleh yang bernama Wad dan Shuwa. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkurangnya pengetahuan tentang agama, lalu kaum Nuh perlahan-lahan mulai meyakini bahwa patung tersebut layak untuk disembah. Hanya seorang manusia yang masih memiliki pemikiran dan akal sehat saja yang dapat menghentikan semua ini. Dan itulah peran dari sosok Nabi Nuh. Allah kemudian mengangkat Nuh sebagai nabi dan memerintahkan dia untuk membimbing kaumnya agar meninggalkan segala bentuk penyembahan berhala dan membebaskan mereka dari pengaruh iblis yang menghasut agar terus menyembah atau mengakui patung-patung tersebut sebagai Tuhan mereka. Tugas Nabi Nuh adalah mengarahkan mereka kembali ke jalan yang benar dan mendapatkan rahmat dari Allah. Nabi Nuh merupakan salah satu nabi yang memiliki kedudukan istimewa. Karena itulah ada surah khusus dalam Al-Quran yang bernama Surah Nuh. Surah Nuh berada pada urutan ke-71 setelah surah Al-Ma'rij dan sebelum surah Al-Jin. Surah ini termasuk dalam golongan surah Al-Makkiyah dan terdiri dari 28 ayat. Menurut sumber-sumber dari para ahli sejarah dan para peneliti terpercaya, disebutkan bahwa Nabi Nuh memiliki nama asli Abdul Ghaffar atau Yashkur. Ia adalah anak dari Lamik bin Matta. Ayahnya Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris, dan beliau keturunan ketiga dari Nabi Idris. Dengan kata lain, Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris
atau keturunan yang ketiga dari Nabi Idris. Dalam Al-Quran, terdapat surah Al-Ankabut ayat 14 yang menjelaskan bahwa Nabi Nuh memiliki masa hidup yang sangat panjang, yaitu selama 950 tahun. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surah Al-Ankabut ayat 14. Saat Nabi Nuh berusia 480 tahun, beliau ditunjuk oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk menjadi rasul. Malaikat Jibril tampil di hadapan Nabi Nuh dengan penuh keindahan yang luar biasa, sehingga membuat Nabi Nuh sangat kagum. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan dari Allah, yaitu bahwa mulai saat ini Allah mengirim Nuh sebagai nabi dan rasul untuk mengingatkan dan menegur umat yang berperilaku durhaka dan kejam. Lalu malaikat Jibril mengenakan sebuah baju yang sangat besar yang dikenal sebagai baju mujahidin kepada Nabi Nuh. Setelah itu, Nabi Nuh memasang sorban kemenangan di kepalanya dan menerima ikat pinggang yang bernama Saiful Azmi. Nabi Nuh dengan patuh mengikuti semua perintah dari malaikat Jibril. Selama 500 tahun sejak diutus menjadi nabi, Nabi Nuh dengan gigih menyampaikan dakwah kepada umatnya, terutama kepada keluarganya yang terjerumus dalam perbuatan zalim dan kesesatan. Meskipun sudah demikian lama beliau berdakwah, namun beliau hanya mampu mengumpulkan 70 hingga 80 orang pengikut saja, yang mayoritas pengikutnya adalah terdiri dari orang-orang biasa dan miskin, tanpa latar belakang keluarga kaya, terhormat, berada, atau keturunan terpandang. Kaum Nabi Nuh yang terdiri dari orang-orang terhormat dan kaya merasa tidak nyaman berada dekat atau bersekutu dengan pengikut Nabi Nuh yang miskin akibat sikap kesombongan dan keangkuhan mereka. Mereka menganggap bahwa derajat dan status mereka tidak sejajar, bahkan menganggap diri mereka lebih tinggi daripada Nabi Nuh, sehingga tidak mungkin untuk mengikutinya. Kaum Nabi Nuh merendahkan dan mencela Nabi Nuh beserta pengikutnya yang hidup dalam kemiskinan. Penolakan dan penghinaan terus-menerus berlanjut, bukan hanya dari kaumnya sendiri, tetapi juga dari anggota keluarganya. Bahkan istri dan putranya, Kan'an, dengan tegas menolak dan menentang ajaran Nabi Nuh. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, mereka juga mempengaruhi orang lain untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh. Kaum tersebut tidak mempercayai bahwa Nabi Nuh adalah utusan Allah. Mereka meyakini bahwa Nabi Nuh hanyalah seorang manusia biasa tanpa kekuatan, kelebihan apapun, dan tidak memiliki harta yang lebih banyak dari mereka. Bahkan, mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh telah berbohong. Mereka merendahkan Nabi Nuh dengan cara yang sangat ekstrim, dan mereka bahkan berusaha mengusirnya. Dan akhirnya pemimpin zalim di antara kaum Nuh tersebut mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pengikut Nabi Nuh dengan tulus dan ikhlas, serta berjanji akan mentaati ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, asalkan dengan syarat Nabi Nuh setuju untuk mengusir para pengikutnya yang telah taat dan setia namun miskin. Namun Nabi Nuh dengan sangat tegas menolak persyaratan ini karena ia tidak ingin meninggalkan umatnya. Setelah mendengar jawaban Nabi Nuh, para pemimpin yang zalim itu dan kaumnya merasa marah dan memutuskan untuk menantangnya. Mereka meminta Nabi Nuh untuk segera membawa azab kepada mereka sebagai bukti bahwa Nabi Nuh memang benar-benar utusan Allah dan bahwa mereka telah berlaku zalim dan durhaka kepada Allah. Lalu Nabi Nuh merasa kebingungan dalam menghadapi para kaumnya yang keras kepala itu. Beliau telah berusaha maksimal dengan segala kemampuannya. Oleh karena tidak adanya perubahan dari kaumnya itu, maka beliau memilih untuk menyerah dan memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Akhirnya, Nabi Nuh pun berdoa. Beliau memohon agar Allah segera menghukum kaumnya yang durhaka tersebut. Dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh dengan mendengarkannya
dan mengabulkannya. Dan Allah pun menunjukkan kepeduliannya kepada umatnya Nabi Nuh yang setia dan taat dengan memberikan petunjuk dan mukjizat. Sebelum Allah menghukum kaum Nabi Nuh dengan azab yang sangat pedih dan berat, berupa banjir bandang yang akan menutup seluruh permukaan bumi, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera raksasa yang luar biasa besar dan kuat, sehingga bahtera besar tersebut mampu menampung para pengikut Nabi Nuh yang taat dan beriman kepada Allah. Setelah menerima petunjuk dan perintah dari Allah, Nabi Nuh dan kaumnya yang taat segera membangun bahtera tersebut. Bahtera raksasa tersebut terbuat dari kayu-kayu jati yang dirakit menjadi satu. Nabi Nuh dan kaumnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat bahtera tersebut, yakni sekitar 40 tahun lamanya untuk proses pembuatannya. Pada saat pembuatan bahtera, kesabaran Nabi Nuh terus diuji oleh para kaumnya yang zalim melalui cemoohan dan hinaan. Para kaum Nabi Nuh yang zalim itu menganggap bahwa pembuatan bahtera raksasa itu tidak berguna dan hanya dilakukan oleh orang-orang gila saja. Mereka bertanya-tanya, kenapa Nabi Nuh membangun bahtera besar di puncak Bukit Gurun yang sangat tandus, di mana hujan pun tidak pernah turun, apalagi banjir besar. Namun Nabi Nuh dan para pengikutnya terus gigih membangun bahtera tersebut tanpa memperdulikan ejekan dan sindiran dari kaumnya. Menurut Ibnu Abbas, seorang Taif yang sangat berpengetahuan mengungkapkan bahwa bahtera Nuh memiliki dimensi yang sangat luas. Panjang bahtera ini sekitar 1.200 hasta atau sekitar 550 meter. Sementara lebarnya sekitar 600 hasta atau sekitar 275 meter. Bahtera tersebut terdiri dari 3 tingkat yang berbeda-beda. Tingkat pertama dirancang khusus untuk tempat tinggal hewan-hewan. Tingkat kedua diisi oleh para pengikut Nabi Nuh. Dan tingkat ketiga adalah khusus untuk bangsa burung. Agar semua penumpang dan isinya tetap aman dan selamat saat Allah menimpakan azab kepada kaum Nabi Nuh yang durhaka itu, maka Nabi Nuh menutup bagian atas pada bahtera tersebut dengan penutup kayu yang rapat untuk menahan derasnya air banjir yang akan memusnahkan seluruh umat manusia yang zalim dan tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Dan dinding-dinding pada bahtera tersebut dibuat dari kayu yang sangat kokoh dan sekuat mungkin untuk menahan terjangan bebatuan dan pepohonan. Setelah itu, Nabi Nuh berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala agar setelah azab diturunkan, tidak ada seorang pun dari kaum zalim tersebut yang dibiarkan selamat dan tetap hidup di dunia ini. Nabi Nuh tidak ingin mereka yang selamat nantinya menyebabkan kesesatan, kejahatan, dan kezaliman yang lebih besar lagi kepada umat manusia yang akan datang. Setelah bahtera raksasa Nabi Nuh selesai dibangun, lalu Allah memberitahu Nabi Nuh untuk menyiapkan diri dan mengumpulkan semua umatnya beserta persediaan yang banyak untuk menghadapi banjir besar yang akan terjadi. Dan Allah menunjukkan suatu tanda dengan cara air yang muncul dari dalam tanur, yakni sebuah oven tradisional yang terdapat di area dapur rumah Nabi Nuh. Jika kita pikirkan secara logika, fenomena bahwa oven dapat mengeluarkan air adalah suatu hal yang tidak mungkin, sebab oven adalah pemanas untuk memanggang. Tetapi itulah mukjizat Allah Ta'ala dalam menunjukkan kebesarannya. Dan pada suatu hari, tiba-tiba tanur di dalam dapur, Nabi Nuh mengeluarkan air yang mengalir. Maka Nabi Nuh pun segera bersiap-siap dan membuka bahteranya. Ia lalu mengumpulkan semua umatnya yang beriman, lalu menyuruhnya masuk ke dalam bahtera. Nabi Nuh juga mengajak berbagai macam binatang yang berpasangan, termasuk binatang buas, gajah, sapi, burung, dan bahkan semut. Pada saat itulah malaikat Jibril turun ke bumi dengan tujuan untuk membantu Nabi Nuh dalam mengumpulkan dan mengarahkan setiap pasangan binatang dan hewan-hewan agar masuk ke dalam bahtera raksasa Nabi Nuh. Tujuan Nabi Nuh mengumpulkan semua hewan yang berpasangan adalah agar setelah azab menghancurkan seluruh bumi dan menenggelamkan daratan beserta isinya,
Setiap spesies binatang yang hidup tidak punah dan dapat berkembang biak kembali di bumi untuk generasi manusia berikutnya. Berdasarkan beberapa riwayat tercatat bahwa hewan yang pertama kali dimasukkan ke dalam bahtera Nabi Nuh adalah sepasang burung kakak tua, sementara hewan terakhir yang dimasukkan adalah sepasang keledai. Dan ada pula cerita bahwasanya iblis bergelantungan di pundak keledai untuk mencoba masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh dan mengganggu umat Nabi Nuh yang taat agar tidak ikut masuk. Kejadian ini telah tercatat di dalam Al-Quran Surah Hud ayat 40. Tapi sayangnya istri dan anak laki-laki Nabi Nuh yang bernama Kan'an tidak memiliki iman dan bahkan mereka ikut menghina bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh. Sehingga mereka pun tidak ikut naik ke dalam bahtera tersebut. Hanya sekitar 80 orang yang beriman saja yang masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh. Allah dengan kekuasaannya dan mukjizatnya telah mengatur semuanya. Salah satunya adalah melindungi hewan-hewan ternak agar tidak dimangsa oleh hewan buas. Dengan kebesaran Allah, maka tidak ada yang mustahil. Maka Allah menurunkan demam kepada hewan-hewan buas tersebut, sehingga naluri memangsa dan berburunya menurun selama di dalam bahtera Nabi Nuh. Setelah seluruh pengikut Nabi Nuh dan hewan-hewan memasuki bahtera, maka pintu bahtera pun ditutup dengan rapat. Dan dengan kehendak Allah Ta'ala sang pemilik langit dan bumi, maka hujan deras pun turun dari langit, dan bumi pun menyemburkan air melalui berbagai sumber dan celahnya. Bagaikan mata air yang tak pernah berhenti mengucurkan airnya. Air mengalir deras melalui setiap celah-celah bumi. Hujan deras dan banjir dahsyat yang melahap seluruh bumi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan sampai saat ini. Hanya dalam sekejap saja jumlah air langsung bertambah tinggi, dan ditambah lagi dengan datangnya air bah dahsyat yang melanda, menghancurkan serta membanjiri seluruh permukaan bumi. Seluruh permukaan bumi tertutup oleh air, dan menyebabkan semua yang ada di bumi tenggelam bersama kaum Nabi Nuh yang zalim. Allah Ta'ala menenggelamkan bumi hingga mencapai puncaknya yang tertinggi untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia. Dan peristiwa seperti ini tidak pernah terulang sampai sekarang. Hal itu merupakan hukuman dalam bentuk bencana yang diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Nuh yang sesat karena telah melakukan perbuatan syirik terhadap Allah. Nabi Nuh dikaruniai 4 orang putra. Di antaranya ada putra tertua yang bernama Kan'an. Kemudian yang kedua bernama Yafith, yang ketiga bernama Sam, dan yang terakhir bernama Ham. Sang putra tertua Nabi Nuh, yaitu Kan'an, merupakan seorang anak yang zalim dan durhaka terhadap ayahnya sendiri. Ia menyembunyikan rasa benci terhadap ayahnya sendiri, dan ia juga berpura-pura beriman terhadap Allah, padahal tidak sama sekali. Bahkan ia dan ibunya, istri Nabi Nuh, sering menghina dan mencemooh Nabi Nuh di depan orang banyak. Dan pada saat Nabi Nuh mengumpulkan seluruh umatnya agar memasuki bahtera, beliau pun teringat dengan putra tertuanya yaitu Kan'an. Nabi Nuh meminta Kan'an untuk naik ke bahtera bersama para pengikut-pengikut ayahnya. Namun dengan angkuhnya, Kan'an menolak dan tetap teguh dalam kekafirannya kepada Allah Ta'ala. Maka Kan'an pun tergolong dalam kelompok yang merugi dan tidak mendapatkan keselamatan dari Allah. Dan saat air bah mulai meninggi, naluri Nabi Nuh sebagai seorang ayah tidak bisa disembunyikan. Beliau terus meyakinkan anaknya itu untuk naik ke dalam bahtera. Namun, Kan'an justru menganggap bahwa bencana tersebut hanyalah peristiwa alam biasa. Air banjir pun semakin deras meluap, tetapi Kan'an enggan naik ke kapal dan lebih memilih untuk menyelamatkan diri dengan berenang menuju puncak gunung yang belum terendam air. Dia meyakini bahwa air tidak akan mencapai puncak gunung tersebut. Namun dugaannya ternyata salah besar, karena banjir berhasil menenggelamkan puncak gunung tertinggi sekalipun. Ketika Nabi Nuh sedang berbicara dengan Kan'an, muncullah ombak besar yang memisahkan bahtera Nabi Nuh dan Kan'an. Dan Kan'an pun menghilang dari pandangan Nabi Nuh. Beliau berusaha mencari putra sulungnya, tetapi tidak berhasil. Sebagai seorang ayah,
Beliau pun sangat sedih karena putra tercintanya tenggelam karena hukuman Allah. Lalu Nabi Nuh memohon kepada Allah ketika Kan'an tenggelam, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku, termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau, itulah yang benar. Dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Quran Surah Hud ayat 45. Lalu Allah menjawab doa Nabi Nuh, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran Surah Hud ayat 46. Nabi Nuh kemudian menyadari kesalahannya, dan beliau pun memohon ampun serta menangis selama 300 tahun karena teguran Allah tersebut. Ketika Allah menenggelamkan seluruh permukaan bumi dengan air, Allah memberikan perlindungan dan menjaga bahtera Nuh yang berlayar selama 150 hari di lautan yang tak berujung sampai banjir mereda. Setelah tenggelamnya semua kaum Nuh yang zalim, Allah kemudian menyuruh bumi untuk menyerap semua air dan memerintahkan langit untuk menghentikan hujan deras yang dahsyat itu. Setelah air bah surut, tidak ada satupun dari kaum Nuh yang zalim yang selamat dari bencana terbesar dan paling dahsyat yang pernah terjadi di bumi Allah. Setelah air surut, bahtera Nabi Nuh akhirnya terdampar di sekitar Gunung Judi. Di tempat itu, pengikut Nabi Nuh beristirahat dan memulai kehidupan baru yang penuh kedamaian dan ketakwaan kepada Allah. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai lokasi Gunung Judi. Sebagian sumber menyebutkan bahwa Gunung Judi terletak di Armenia, sementara yang lain mengatakan di Irak atau Turki. Setelah bahtera mendarat, Nabi Nuh bersama ketiga putranya yang bertakwa dan seluruh pengikutnya yang berjumlah 80 orang akhirnya keluar dari bahtera tersebut. Hewan-hewan yang selamat juga turun. Berdasarkan dari catatan sejarah diceritakan bahwa semua pengikut Nabi Nuh yang selamat dalam bahtera tersebut akan meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan sama sekali. Hanya Yafith, Sam, dan Ham, putra-putra dari Nabi Nuh saja yang hidup dan memiliki keturunan. Dari sinilah dapat kita simpulkan bahwa semua manusia yang ada di bumi saat ini adalah keturunan dari ketiga anak Nabi Nuh yang terbagi menjadi 3 garis keturunan. Yafith merupakan nenek moyang pertama dari bangsa Romawi dan saat ini dikenal sebagai bangsa Eropa. Sedangkan Sem merupakan nenek moyang bangsa Arab yang sekarang tinggal di wilayah Arab dan Timur Tengah di Asia Barat. Dan putra terakhir yaitu Ham merupakan leluhur dari bangsa Habasyah yang saat ini merupakan keturunan bangsa Afrika yang tinggal di benua Afrika. Demikianlah akhir dari kisah singkat Nabi Nuh dan para kaumnya. Semoga kita para keturunannya senantiasa selalu menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.